Hari ini, di pagi hari yang mulia ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk bisa belajar kembali menjadi orang tua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Belajar menjadi orang tua itu adalah sebuah tugas bagi kita semuanya sampai Allah kelak wafatkan kita. Karena sejatinya kita adalah guru bagi anak-anak kita. Karena sejatinya anak-anak kita akan terus belajar dari apa yang dilihat keseharian dari orang tuanya. Karena sejatinya mereka tidak terlepas dari yang namanya meniru dari kedua orang tuanya. Maka kita belajar untuk memantaskan diri agar bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dan mengajarkan adab kepada anak-anak kita itu adalah kewajiban bagi kita semua sebagai orang tua, subhanallah. Dan menumbuhkan adab bagi anak-anak kita itu bukan hal yang instan. Dia perlu waktu. Karena sejatinya perkara akhlak, perkara adab itu adalah sesuatu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita semuanya sebagai orang tua. Rasulullah SAW sangat-sangat memberikan perhatian yang besar terhadap adab. Di antaranya kata Rasulullah SAW, subhanallah, ini catatan untuk kita semuanya. Sesungguhnya tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih baik daripada memberi adab yang baik. Subhanallah. Jadi pemberian kita terhadap anak kita yang paling besar itu, wahai saudariku, teman-teman yang telah menjadi orang tua, bukan hanya materi. Bukan hanya sekolah yang favorit, bukan. Tapi lebih dari itu, pemberian yang paling besar untuk kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita adalah memberikan adab yang baik. Dan Rasulullah SAW di lain kesempatan memberitahukan kepada kita semuanya, kata beliau, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Subhanallah, begitu luar biasanya Rasulullah SAW sampai-sampai beliau tidak melupakan, beliau memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada kita sebagai orang tua. Kata beliau, hormatilah anak-anak kalian dan perbaikilah adab-adab mereka. Lihat di sini yang Rasulullah SAW pinta dari kita adalah wa ahsinu adabahum. Perbaikilah adab-adab mereka. Bukan perbaikilah akademik mereka. Jadi sejatinya kita sebagai orang tua memiliki amanah, ya, memiliki tanggung jawab yang besar yang kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada kita semuanya, apakah engkau sudah mengajarkan adab kepada anakmu, atau selama ini kita telah menyepelekan untuk tidak mengajarkan adab kepada anak-anak kita. Padahal subhanallah, para ulama salafus salih mereka sangat-sangat memperhatikan masalah adab. Para ulama, mereka tidak ada satupun ya yang tidak mengajarkan adab kepada murid-muridnya. Bahkan mereka semua juga menjadi orang-orang yang ketika mereka akan belajar, maka yang mereka dahulukan adalah beradab. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting bagi kita semuanya mengatakan dalam diri kita bahwasanya belajar adab itu sangat-sangat penting sebelum kita mempelajari ilmu. Karena adab akan mendatangkan ilmu yang barakah, sementara kebarakahan akan bersama dengan manfaat. Ini yang perlu kita katakan dalam diri kita masing-masing. Di al-adab qabla al-ilm. Sebelum kita mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita, maka kita ajarkan dulu adab kepada anak-anak kita. Kita tahu Imam Malik rahimahullah, subhanallah, imam-imam besar, ya, baik itu Imam Malik, baik itu Imam Syafi'i, baik itu Imam Abu Hanifah, baik itu Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an, mereka itu punya mereka adalah sosok-sosok yang hebat, ya. Baik itu dalam adab mereka maupun dalam ilmu mereka. Mereka punya sosok-sosok guru yang luar biasa. Siapa guru-guru sosok-sosok yang luar biasa tersebut yang ada di belakang mereka?
mereka memiliki ibu yang Masya Allah luar biasa. Jadi di balik kesuksesan para imam 4 madhab ini, yang Masya Allah kita tahu ya, mereka itu kesolihannya luar biasa, ilmunya luar biasa, ya, adabnya luar biasa. Karena mereka punya ibu yang sangat-sangat luar biasa. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Maka tidak heran kalau ibunya Imam Malik, teman-teman, sebelum Imam Malik, dan kita tahu Imam Malik itu memiliki julukan Imam Darul Hijrah, ya. Karena beliau adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Ketika Imam Malik akan berangkat belajar, ya, akan menuntut ilmu kepada Rabi'ah, maka ibunya mengatakan kepada Imam Malik, lihat apa yang dikatakan oleh ibunya, ya, ketika Imam Malik akan belajar kepada Rabi'ah bin Abdurrahman. Ibunya berpesan, nak, Imam Malik, ya, waktu itu belum jadi imam, ya, ya Malik, Malik bin Anas, pelajarilah adab gurumu, ya, Syekh Rabi'ah bin Abdurrahman, sebelum engkau ambil ilmu darinya. Subhanallah. Yuk kita tengok diri kita masing-masing, ibu-ibu. Sebelum anak kita menuntut ilmu, ya, baik nanti menuntut ilmunya dalam keadaan laring maupun daring, ya. Laring itu offline, daring itu online. Maka pernah nggak sih kita mengatakan kepada anak-anak kita, ya, sebelum anak kita berangkat, kita katakan kepada anak-anak kita, nak, belajar adab dari gurumu. Pelajari adab dari gurumu. Lihat apa yang gurumu lakukan, lihat contoh. Ya. Ambil yang baik-baik. Terkadang kita terlalu sibuk, teman-teman. Terlalu sibuk untuk melihat, ya, sebelum anak-anak kita berangkat. Kita cek tasnya, adakah PR yang belum dikerjakan, ya. Atau kita terlalu rempong malam hari itu. Bukannya kita memberikan duduk bareng, ngobrol bareng bersama anak-anak kita. Apa yang kau dapatkan hari ini dari proses engkau belajar dengan gurumu. Kita lebih sering menanyakan di malam hari kepada anak-anak kita, apakah ada PR, nak? Ya. Apakah ada tugas? Apalagi masa-masa daring ini, bahkan yang mengerjakan tugas bukan hanya anak-anak, ya, orang tua pun ikut rempong, ya. Jadi habislah waktu anak-anak kita hanya untuk mengejar akademik. Dan setelah akademik itu didapatkan, nilai-nilai itu didapatkan di rapot, maka kita akan bingung ketika melihat ternyata anak-anak kita tidak beradab. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang berilmu tapi dia tidak beradab. Rasulullah SAW, ya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sangat-sangat melarang orang-orang yang berilmu tapi tidak beradab. Sebagaimana Bani Israel. Bani Israel, mereka itu adalah orang-orang yang berilmu. Yang Allah berikan ilmu pengetahuan yang banyak. Mereka orang-orang pintar. Tapi sayang, mereka tidak beradab. Mereka tidak beradab kepada Allah. Mereka tidak beradab kepada utusan Allah. Mereka tidak beradab sehingga menjadikan mereka sombong dengan ilmunya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka yuk saya ajak diri saya dan teman-teman kita menjadi sosok-sosok seperti ibunya Imam Malik. Kalau anak kita mau berangkat menuntut ilmu, ya, dan mulailah kita ajarkan kepada anak-anak kita, nak, ya, hari ini yuk kita mau belajar bareng menuntut ilmu. Misalnya lagi daring, lagi duduk bareng di majlis ilmu, ya. Maka kita ambil nih adab apa yang kau dapatkan dari gurumu. Karena sejatinya teman-teman, seseorang itu kalau sudah beradab, dia akan lebih mudah untuk menyerap ilmu. Bahkan Abdurrahman bin Al-Qasim, ya, ada salah satu cerita, dan ini ceritanya sahih insyaallah. Salah satu murid Imam Malik namanya Abdurrahman bin Al-Qasim. Ia mengatakan, kata beliau, ya, bahwasanya aku itu bareng bersama Imam Malik, ya, mengabdi kepada Imam Malik, muridnya ini,
selama 20 tahun. Lihat, muridnya Imam Malik belajar menuntut ilmu kepada Imam Malik, teman-teman, selama 20 tahun. Dan 2 tahun diantaranya, kata beliau, untuk mempelajari ilmu, sedangkan 18 tahun lamanya itu untuk belajar adab. Lihat. Maka penting juga nih bagi kita orang tua, ketika memilih guru untuk anak-anak kita, ya, pilihlah yang memiliki adab. Pilihlah yang memiliki guru yang salihah, guru yang salih. Karena semuanya akan dicontoh oleh anak-anak kita. Subhanallah, saya teringat teman-teman, ketika Allah berikan kesempatan rizki kepada di antara anak kami, ya, bisa belajar dengan alhamdulillah, summa alhamdulillah, hadza min fadlillah. Semua keutamaan dari Allah. Ketika belajar bersama salah satu syekho, ya, dari Aljazair, itu saya teringat ketika itu putri kami belajar langsung dengan beliau satu rumah, dan setelah dia keluar, ya, dan syekhonya kembali lagi ke negara asalnya, pernah suatu hari ia cerita kepada saya, ya. Dia baru cerita itu setelah keluar dari pesantren itu. Kemudian dia katakan, Umi, Masya Allah, ya, syekho itu bagus adabnya, ya. Banyak yang saya contoh itu dari syekho gitu. Banyak yang saya contoh dari syekho. Bagaimana beliau dekat dengan anak-anak, bagaimana beliau memperhatikan, bagaimana subhanallah banyak sekali bagaimana adabnya, kata anak saya, bagaimana adabnya syekho itu ketika bersama Allah gitu, ya, ketika bersama Al-Qur'an, ketika bersama anak-anak didiknya. Masya Allah. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi saya rasanya, ya, Masya Allah. Ternyata menitipkan anak-anak kita, ya, kepada guru-guru itu yang harus kita lihat juga bukan hanya seberapa pintar guru itu, bukan hanya seberapa banyak ilmunya, tapi seberapa beradabnya guru yang kelak nanti kita titipkan anak-anak kita kepada mereka, karena akan diambil oleh anak-anak kita. Ya, jadi pelajari adab guru-guru sebelum mempelajari ilmu dari mereka. Baik, kemudian ada juga kisah di mana Ubay bin Ka'ab, teman-teman, ya, beliau itu pernah berjumpa dengan Ibnu Abbas, dengan Abdullah bin Abbas, ya, putra paman dari Rasulullah SAW. Maka ketika Ubay bin Ka'ab ini Ubay bin Ka'ab ini adalah seorang yang terkenal dengan ilmunya yang sangat luas, ya. Maka ketika Ubay bin Ka'ab ini sedang menuntun kendaraannya, ya, Ibnu Abbas mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay bin Ka'ab, silakan naik, ya, dan aku akan menuntun kendaraanmu. Ketika ditanya, wahai Ibnu Abbas, wahai paman Rasulullah SAW, kenapa engkau berbuat demikian kepadaku? Kata Ubay bin Ka'ab. Maka kata Ibnu Abbas, beginilah seharusnya, ya, adab seorang murid kepada gurunya. Insya Allah, ya. Jadi benar-benar teman-teman yang harus kita tekankan dalam hal ini, ya, adalah kita seorang guru bagi anak-anak kita. Yang kelak anak-anak kita itu akan banyak meniru dari kita, adalah kita beradab terlebih dahulu. Kita harus memiliki adab yang mulia. Bagaimana anak-anak kita akan menjadi sosok-sosok yang beradab kalau kitanya saja tidak beradab, ya. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan anak-anak agar mereka beradab, ya? Yang pertama, teman-teman, adalah mulai dari dalam diri kita masing-masing. Tadi sudah saya katakan, ya, betapa pentingnya adab itu sebelum ilmu. Karena kita akan menjadi role model, akan menjadi sosok orang tua yang ditiru oleh anak-anak kita. Bagaimana bayangan akan lurus kalau benda aslinya bengkok, ya. Kalau kita pengen anak-anak kita lurus, ya, kalau kita pengen anak-anak kita beradab, maka sejatinya orang tuanya dulu yang beradab.
Jadi orang tua itu senantiasa menjaga adab yang baik ya, di rumah terutama dalam kehidupan sehari-hari. Kelak nanti, walaupun kita tidak mengajarkan secara langsung kepada anak-anak kita akan mencontohnya. Contoh misalnya nih ya, orang tua yang memiliki adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adab itu bukan hanya sesama manusia, tapi lebih dari itu adab yang tertinggi nih teman-teman, adalah adab bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adab seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana adab umat Nabi kita Muhammad SAW kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana adabnya kita kepada Rasulullah SAW. Bagaimana nanti secara detailnya bagaimana adab kita kepada orang tua kita. Bagaimana adab kita kepada tetangga kita. Bagaimana adab kita kepada guru-guru kita. Bagaimana adab kita dengan teman-teman kita. Itu semuanya akan lebih luas ya. Maka saya ambil contoh, misalnya ada orang tua ya, dia telah menjadi sosok orang tua yang Allah berikan nikmat untuk menjadi hamba-hamba Allah yang beradab, dia rajin ibadah. Ya. Di rumah itu yang dilihat anaknya apabila adzan berkumandang, orang tuanya dia beradab kepada Allah, tahu itu kewajiban. Kemudian orang tuanya memiliki adab yang bagus kepada Allah, langsung mengambil air wudhu. Kemudian setelah itu sholat. Walaupun anak ketika itu belum kita katakan, nak ayo sholat. Orang tuanya terus ketika adzan langsung wudhu sholat. Ada adzan wudhu sholat. Lihat, anak akan meniru. Dan dengan kemudahan yang Allah berikan, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang cinta kepada sholat. Dimulai dari orang tua, dia beradab kepada Allah Azza wa Jalla. Orang tua menjadi sosok yang senantiasa misalnya bersyukur kepada Allah, ya, beradab kepada Allah. Di rumah itu yang ada di meja makan misalnya, atau di meja di keluarga itu ya, di ruang keluarga. Orang tua senantiasa mengatakan demikian. Dia mengatakan kepada dirinya, alhamdulillah. Tidak mengatakan kepada anak-anak, dia katakan aja, alhamdulillah nak, Umi senang. Alhamdulillah hari ini Allah telah berikan ini. Ya. Kalau bisa bikin jurnal syukur ibu, ya, biar kita itu lebih mudah untuk mengingat ya, apa sih nikmat yang Allah yang berikan kepada kita begitu banyak. Kemudian kita katakan, alhamdulillah nak, Umi senang. Hari ini Allah bangunkan Umi untuk sholat subuh. Alhamdulillah nak, Umi bersyukur. Hari ini, pagi ini Allah takdirkan untuk ikut dalam majelis ilmu. Alhamdulillah nak, Umi bersyukur. Hari ini ada yang bisa kita makan, bersyukur kepada Allah. Terus ya, kita katakan, kita bukan mengatakan kepada anak-anak kita, nak, jadilah orang yang bersyukur, nak. Hari ini telah diberikan ini oleh Allah. Enggak, kita coba untuk mengatakan kepada diri kita, alhamdulillah nak, Umi bersyukur. Dari situ anak-anak akan lihat, oh ternyata ibuku itu sangat suka dengan bersyukur. Maka dia akan menjadi anak-anak yang dimudahkan oleh Allah untuk bersyukur, beradab kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mengkufuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Berbeda dengan orang tua, contohnya misalnya ibu-ibu. Ketika dia di rumah gitu ya, kemudian ibu terutama ya, dia mengatakan, dia mengeluh kepada anak-anak. Wah, hari ini nih Umi rasanya gimana gitu ya, rasanya kok ya begini, Umi pengen ini tapi belum diberi, terus mengeluh. Maka ini secara tidak sadar mengajarkan anak tidak beradab kepada Allah dengan tidak mensyukuri atas apa yang Allah berikan. Ya, pegang teman-teman apa yang tadi saya katakan dan amalkan. Mulai dari dalam diri kita sebagai orang tua. Dan kalau kita pengen anak-anak kita nih teman-teman kelak menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Ya. Kita nggak perlu banyak bicara kepada anak-anak kita. Nak, Luqman bin Hakim misalnya ya, telah mengajarkan kepada putranya ya,
Bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Nak, bersyukur kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, bersyukur kepada Allah. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan oleh agama kita. Kita perlu mengajarkan itu, tetapi anak-anak kita akan lebih banyak meniru. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Yang harus kita lakukan adalah mencontoh anak-anak kita. Anak-anak kita akan lebih mudah meniru. Maka apa yang kita lakukan? Kita berikan saat ini, kalau kita punya orang tua, kita berbakti dulu kepada orang tua kita. Kita berbakti dulu kepada orang tua kita. Kita telepon, ya misalnya orang tua kita jauh, ya kita telepon. Kemudian setelah itu, setelah kita telepon orang tua, kita ajak anak-anak kita untuk menelpon neneknya, ya. Itu dalam rangka berbakti kepada orang tua kita. Berikan waktu kepada anak-anak kita untuk berbicara dengan neneknya. Dan ketika misalnya kita diberikan kemudahan untuk mengunjungi orang tua kita, kita katakan, kita bilang ke suami kita misalnya ya, ya misalnya, Bi, alhamdulillah ya, Umi senang bisa bersilaturahim kepada Uti, kepada Atung ya. Alhamdulillah Atung dan Uti sehat ya. Terus kita ajak anak-anak kita mengunjungi orang tua kita. Ya. Subhanallah, itu akan terekam jelas dalam diri anak-anak kita bagaimana orang tuanya menjadi figur-figur yang berbakti kepada orang tuanya, ya, kepada ibu bapaknya. Begitu pula teman-teman, kalau kita pengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang beradab, yang tahu yang tahu berkunjung ke karib kerabat misalnya. Yang kelak kita pengennya anak kita itu baik kepada kerabat kita, menjalin silaturahim, ini sebuah akhlak yang mulia. Maka dimulai dari diri kita orang tua. Ketika anak-anak masih kecil ya, kita bawa anak-anak kita mengunjungi buleknya, mengunjungi budeknya, mengunjungi pakliknya, mengunjungi buliknya. Dan kita katakan kepada suami kita misalnya, alhamdulillah ya Bi, hari ini Umi senang bisa bersilaturahim kepada adiknya Abi misalnya, atau kepada buliknya. Subhanallah, anak-anak akan mencontoh apa yang telah kita biasakan. Jangan pernah menyesal wahai orang tua, manakala ternyata anak-anak kita sudah dewasa, sudah sukses mendapatkan dunia misalnya, tapi dia tidak beradab, dia tidak tahu etika, dia tidak tahu yang namanya berbakti kepada kedua orang tua, yang namanya berbuat baik kepada karib kerabat. Karena kita tidak pernah mencontohkan kepada mereka. Subhanallah. Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi, yuk kita menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita, terutama dalam menanamkan atau dalam menumbuhkan adab yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak-anak kita. Yang kedua, teman-teman, ya, yang harus kita perhatikan sebagai orang tua adalah mulai dari hal yang sederhana. Jadi mengajarkan adab kepada anak kita itu mulailah dari yang paling sederhana, ya, yang bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Kalau saat ini ya kita belum diberikan kesempatan untuk bisa berkunjung ya atau untuk bertamu ya, maka mulailah adab-adab yang ada di rumah kita ya. Misal contohnya nih, ketika anak-anak kita makan, subhanallah, di dalam Islam itu semua sudah diajarkan adabnya. Ketika kita lagi makan bareng nih, kemudian makanan itu ada di depan kita, maka kita katakan, Nak, kalau mau makan baca doa dan ambil makanan yang terdekat. Atau
kalaupun kita tidak mengatakan kepada anak kita, kita katakan kepada diri kita. Kalau ambil makan, nih Umi kalau ambil makan, ambil makanannya yang paling dekat. Ya. Jangan yang paling jauh, paling dekat diambil dulu karena kita tidak tahu mungkin yang terdekat ini yang Allah berikan barokahnya. Ya. Dan berdoa agar syaitan tidak masuk bareng di dalam tubuh kita. Kalau makan baca doa. Dan kalau sebelum makan kita bersyukur kepada Allah misalnya. Terus itu adab-adab yang sederhana yang bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil. Atau misalnya kita di dalam rumah misalnya ya, kita anak kita habis memberikan kebaikan kepada kita. Kita bilang ke anak kita, "Nak, terima kasih ya." Atau, "Nak," kalau misalnya anaknya udah besar, anaknya laki-laki, kita bilang jazakallah khair. Atau anak kita misalnya putih sudah besar, kita katakan jazakillahu khair ya. Tapi kalau misalnya masih kecil-kecil kan ja sama za itu kan mereka masih cadel-cadel ya. Enggak apa-apa kita bilang terima kasih nak. Setiap anak kita melakukan kebaikan ya, kita katakan terima kasih ya. Nanti anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang sangat-sangat mudah mengucapkan terima kasih. Ya. Tanpa kita perintahkan, otomatis itu. Subhanallah, otomatis. Dari mana dia mendapatkan pelajaran bahwasanya kalau ada seseorang yang berbuat kebaikan maka dibalas minimal dengan ucapan terima kasih, minimal dengan ucapan doa jazakillahu khairan, jazakallahu khairan. Dari orang tuanya yang membiasakan itu kepada anak-anaknya. Ya, jangan pernah kita meminta sesuatu yang lebih dari anak kita sebelum kita mengajarkan, sebelum kita membiasakan itu dari kita dulu kepada anak-anak kita. Ya. Maka ringankan lisan kita teman-teman untuk berterima kasih kepada anak-anak kita. Atau misalnya, ya dalam keadaan sehari-hari misalnya, kita berbuat salah gitu ya kepada anak-anak kita. Kemudian tidak usah kita itu gengsi, karena kita merasa orang tua lebih dewasa umurnya, misalnya ya lebih lama hidupnya. Kemudian kita nggak mau nih minta maaf ke anak-anak kita. Kita katakan kalau memang kita salah, kita akui kesalahan kita. Dan kita katakan kepada anak-anak kita. Ya. Terutama kalau kak saya ya, saya lebih memilih misalnya pas lagi kumpul gitu ya sama anak-anak lagi bukan lagi dalam bermain tapi lagi hatinya lagi tenang gitu ya. Kemudian kita bilang, kita ingat-ingat, oh ya Allah tadi kenapa saya kok berbuat demikian ya ke anak saya? Kenapa tadi saya membuli anak saya misalnya contohnya? Kenapa saya tadi begini terus? Kemudian kita sadari kesalahan itu dan kita katakan kepada anak kita, "Nak, maafin Umi ya. Tadi Umi tuh memperlakukan kamu seperti itu. Maafin ya." Gak apa-apa kita bilang demikian ke anak-anak. Ya. Gak perlu gengsi. Nanti insya Allah, biidnillahi ta'ala, atas izin Allah, anak-anak kita itu akan mudah ya. Dimudahkan oleh Allah untuk menjadi sosok-sosok yang anak-anak yang mudah untuk meminta maaf. Ya. Saya pernah diceritakan oleh salah seorang guru ya di tempat kami itu. Jadi ada anak muridnya tuh yang terlambat. Sebenarnya belum terlambat, tapi dia merasa kok datangnya paling terakhir padahal biasanya paling awal. Terus anak kecil itu dia mengatakan kepada gurunya, "Ustazah, aku minta maaf ya Us, karena datang terlambat," gitu. Subhanallah, ternyata setelah ditilik-tilik, orang tuanya yang membiasakan itu kepada anak-anaknya. Dan anak itu yang dia mudah kalau misalnya berbuat salah gitu ya kepada kakaknya, dia akan mudah untuk bilang ke kakaknya, "Kak, aku minta maaf ya," gitu. Subhanallah. Anak-anak dia minta maaf, dia mengucapkan terima kasih. Adab ya, dia meminta tolong misalnya. Ini kan hal yang sederhana ya, tapi perlu kita tanamkan, perlu kita tumbuhkan dalam diri anak-anak. Anak-anak dengan mudahnya, "Aku minta tolong ya," misalnya ke temannya nih. Siapa yang menumbuhkan itu? Yang menumbuhkan yang pertama Allah ya, telah menginstal dalam diri anak-anak itu hal-hal yang baik. Nah, kita berusaha menumbuhkan kepada anak-anak kita, caranya apa? Kalau kita mau bantuan anak-anak kita katakan dulu kepada anak-anak kita, "Dek,
Umi minta tolong boleh, gitu ya. Terus. Dan kita juga katakan kepada anak-anak yang lebih besar agar menjadi model, agar menjadi panutan untuk adik-adiknya. Kita katakan, Kak, kalau mau minta tolong ke adik, bilang ya, Dek, kakak minta tolong ya, gitu ya. Itu terus saja di rumah dibiasakan hal seperti itu. Nanti anak akan dengan mudah biidnillahi ta'ala mengucapkan demikian, baik itu kepada kawannya, baik itu kepada penghuni rumah ya. Dia tidak menjadi anak yang yang kata-katanya kasar, yang ambilkan itu, ambilkan ini. Dia berusaha untuk mengucapkan dulu kata-kata, aku minta tolong ya, aku minta tolong, boleh enggak ambilkan ini? Aku minta tolong ya, aku minta maaf, terima kasih, subhanallah. Jadi ternyata kata-kata thank you, kata-kata terima kasih, yang pertama mengajarkan itu adalah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang telah berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan yang semisalnya. Kalau tidak bisa membalas dengan semisalnya, minimal dengan doa. Subhanallah, Islam yang mengajarkan. Ya. Tapi ternyata yang mengamalkan itu ya ada orang-orang sebuah negara ya, tidak perlu saya menyebutkan. Di mana di negara tersebut itu anak-anak kecil dibiasakan, bahkan ini prosesnya tahunan ya. Bagaimana anak-anak kecil itu mau mengucapkan terima kasih. Ya, hanya adab terima kasih itu butuh proses. Sampai akhirnya di negara tersebut orang-orang, anak-anak yang telah tumbuh dewasa ya, karena dari kecil itu sudah dibiasakan untuk mengucapkan terima kasih. Mereka ketika tumbuh dewasa, mereka dengan mudahnya ya, dengan ringan mengucapkan terima kasih kepada orang-orang dewasa lainnya. Ya, subhanallah. Mendidik anak-anak kita itu seperti berkebun. Ya. Perlu ketulusan. Perlu proses ya. Ketika kita menanam biji, maka tunggu hasilnya berbulan-bulan sampai dia membuahkan hasil. Buah-buahan yang bisa kita panen dan kita bisa rasakan. Sama. Anak-anak juga ketika kita menumbuhkan adab kepada diri anak-anak kita itu butuh proses. Tidak bisa menumbuhkan adab itu hanya dalam hitungan hari atau hitungan bulan. Tidak bisa. Ya. Butuh waktu. Lihat Rasulullah SAW saja teman-teman. Beliau mengajarkan adab dari dakwah beliau selama 23 tahun teman-teman. Rasulullah SAW mengajarkan adab bagaimana, mengajarkan adab ya selama kurun waktu 13 tahun. Lebih lama waktunya daripada Rasulullah SAW menyampaikan syariat Islam. Ya. Subhanallah. Maka penting bagi kita orang tua menumbuhkan adab ini dimulai dari hal-hal yang sederhana ya. Termasuk diantaranya nih teman-teman adalah misalnya ketika kita mau anak-anak kita memiliki adab dari sebuah misalnya kejujuran, maka kita berikan apresiasi kepada anak-anak kita untuk jadi kita berikan hadiah misalnya untuk anak-anak kita, apresiasi, terima kasih ya nak sudah jujur. Itu kita berikan itu kepada anak-anak kita. Terkadang anak-anak kita itu berbohong, ya, berdusta. Itu bukan karena mereka itu tidak mau jujur, tapi mereka itu takut kepada kita sebagai orang tua kalau dia berkata jujur. Karena kita orang tua, sebelum anak-anak bercerita apa yang terjadi di luar sana, kita sudah membombardir dengan banyak pertanyaan. Jadi anak-anak itu sebelum berkata jujur, mereka tuh menciut dulu, takut nanti diomelin sama ibu, nanti diomelin sama mama, nanti diomelin sama umi misalnya ya. Jadi berikan dulu, kejujuran juga ini perlu ditanamkan ya. Perlu ditumbuhkan di keluarga muslim. Berikan dulu apresiasi ketika anak-anak kita jujur, kita katakan terima kasih ya nak sudah jujur, alhamdulillah. Dan ketika anak-anak kita berbuat salah teman-teman, ya, kita katakan kepada anak-anak kita, enggak apa-apa nak, salah itu bisa diperbaiki. Enggak apa-apa, kamu berbuat salah hari ini, enggak apa-apa, bisa diperbaiki bareng umi. Ya.
Subhanallah. Orang tua yang bisa mendidik anak-anaknya demikian, Masya Allah. Saya membayangkan ya, kelak nanti dia dewasa itu dia menjadi pribadi yang jujur. Pribadi yang subhanallah, yang dia mudah ya menghormati orang lain ya, Masya Allah. Dan ini semuanya dimulai dari rumah ya, Masya Allah. Metode yang bisa kita berikan ya dalam menumbuhkan adab juga kita bisa berkisah, balik lagi ke kisah ya. Karena ini metode yang mudah diserap oleh anak-anak kita dan menyenangkan ya. Adalah berkisah, mengajarkan kepada anak-anak kita berkisah ya, misalnya mengenalkan bagaimana kepribadian Rasulullah SAW ya, terutama dalam sosok diri Rasulullah SAW ya. Bagaimana Rasulullah SAW ya ketika beliau misalnya beradab kepada Allah ya, sampai malam itu Rasulullah SAW sholat kakinya bengkak, itu dalam rangka beradab kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Bagaimana Rasulullah SAW ya ketika beliau beradab kepada sahabat-sahabatnya ya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika beradab kepada orang-orang lemah ya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW beradab kepada orang yang tidak beriman ya, misalnya Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya saling menghormati, tapi tidak pula kita menjadikan orang-orang yang tidak beriman itu teman ya. Semuanya dipelajari dari Rasulullah SAW ya. Bagaimana berbuat baik ya, Masya Allah. Terus maka saya sering mengatakan begini ya, orang tua itu ketika berkisah itu kepada anak-anak mau tidur terutama, kalau bisa ada di kamar masing-masing tuh ada perpustakaan kecil lah ya, perpustakaan kecil. Kemudian ditaruh buku, kemudian kita misalnya bukunya berjilid-jilid tentang bagaimana sosok Rasulullah SAW ya, terutama akhlak-akhlak beliau. Kemudian kita ambil jilid 1, kita bacakan. Selesai satu, karena mungkin bukunya tebal ya, dengan bahasanya anak-anak tentunya, berkisah ini. Selesai satu buku ini misalnya untuk 1 pekan. Nanti selesai jilid 2, selesai lagi jilid 3. Terus ya sampai anak-anak kita itu akhirnya tahu bagaimana mulianya akhlak Rasulullah SAW. Subhanallah ya. Dan yang terakhir ya, sebelum saya menutup, yang kita harus lakukan untuk mendidik anak-anak kita, untuk menumbuhkan adab anak-anak kita adalah kita harus istiqomah. Ya, subhanallah ya. Jadi mengajarkan adab yang baik untuk anak-anak kita itu dibutuhkan adanya sikap istiqomah dan konsisten. Sama aja konsisten dan istiqomah ya. Jadi enggak kita itu hari ini mengajarkan ya adab, besoknya enggak, baru mengajarkan lagi sepekan ya. Anak-anak kita nanti keburu habis waktunya. Anak-anak kita itu cepat tumbuhnya, subhanallah. Tak terasa waktunya. Maka kita harus istiqomah. Harus konsisten dalam mengajarkan adab ini kepada anak-anak kita. Dimulai dari hal-hal yang sederhana. Baik, alhamdulillah ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang benar pastinya datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan saya memohon, meminta kepada Allah Rabbal Arsyil Azim ya. Semoga kita dimudahkan menjadi sosok orang tua yang bisa menumbuhkan adab-adab kepada anak-anak kita dimulai dari kita sendiri terlebih dahulu. Jangan sampai wal'iyadzubillah kita menjadi orang-orang yang kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kita mengatakan kepada anak kita menyuruh anak kita, memerintahkan ini dan itu, ternyata kita sendiri tidak melakukannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membaguskan adab anak-anak kita. Masih ada kesempatan teman-teman mengetuk pintunya Allah ya. Karena Allah yang akan memberikan itu. Masya Allah, kalau anak-anak kita sudah diberikan adab oleh Allah ya, sudah ditunjukkan taufik anak-anak kita menjadi anak-anak yang beradab. Masya Allah, bukan hanya Allah yang mencintai dia, tapi manusia pun akan mencintainya. Subhanallah.